Saksikan Flash Report bersama saya, Francisca Rati. Dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Bicara bukan sekadar rangkaian kata. Dalam dunia bisnis, cara berbicara bisa menjadi penentu kepercayaan, bahkan keberhasilan sebuah usaha. Inilah fokus utama dalam kelas Public Speaking for Business Owner yang digelar L. John Academy. Diikuti para pelaku usaha, CEO, direktur, hingga key people perusahaan dari berbagai sektor bisnis. Khusus bagi pemilik usaha, ya, public speaking itu adalah seperti sebuah peralatan utama. Karena dalam jalan usaha, seorang business owner itu dia akan berinteraksi dengan orang lain, baik itu sebagai klien, partner, ya, ataupun customer, dan seterusnya. Dan untuk mendapatkan perhatian dan trust sampai kemudian terjadi sebuah business dealing, maka seorang business owner pasti menggunakan kemampuan public speaking dan kemampuan komunikasi. Jadi buat saya, pelaku usaha, apapun bisnisnya, apapun usahanya, kata kuncinya apa? Kemampuan komunikasi yang baik. Tak main-main, peserta dibekali rahasia kunci konsep 3T, Trust, Treatment, dan Touch, sebuah strategi komunikasi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Pelatihan public speaking ini diposisikan bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, melainkan sebagai alat kerja. Peserta dibekali strategi komunikasi bisnis yang aplikatif untuk membangun kepercayaan, memperkuat relasi, hingga meningkatkan peluang kerjasama. Melalui pelatihan ini, L. John Academy berharap para business owner memiliki kemampuan komunikasi yang lebih kuat, agar bisnis tak hanya tumbuh, tetapi juga dipercaya dan bertahan dalam jangka panjang. Cara kita berbicara, satu kalimat bisa membuka peluang atau justru menutup masa depan. Inilah seni public speaking, bukan sekadar kata, melainkan penentu arah bisnis. Setiap hari, seorang entrepreneur berbicara, berjabat tangan, dan menatap mata lawan bicara. Namun, tak semua pertemuan berujung kesepakatan. Disinilah people skill dan grooming menjadi kunci. L. John Academy melalui kelas People Skill dan Grooming for Entrepreneur mengajak para pelaku bisnis memahami bahwa negosiasi bukan hanya soal produk, tapi tentang rasa nyaman dan kepercayaan. Direktur L. John Academy, Jimmy Xiao, menegaskan, people skill adalah kemampuan membuat orang lain merasa dihargai menyampaikan tujuan dengan empati, tanpa melukai perasaan. People skill itu adalah satu keahlian manusia yang sebenarnya hari-hari kita sudah lakukan. Cuma banyak orang nggak ngerti bahwa itu adalah istilahnya namanya people skill. Gitu. Jadi dalam ketemu apapun, dalam bernegosiasi, dalam dealing, misalnya dalam bisnis, itu kan kita ketemu orang. Nah, apa yang membuat kita berhasil atau tidak berhasil, kita berhubungan dengan orang, berkolaborasi atau kita mendapat project, itu adalah ditentukan oleh people skill. Bagaimana kita mendekati mereka, bagaimana kita membuat nyaman mereka, sehingga apa yang kita mau, apa yang kita tawarkan mereka terima, dan itu menentukan sekali. Itu namanya people skill. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, dia nyaman, dia tidak tersinggung, tapi goals kita adalah menjadi keluar dari mulut dia, dari mulut menjadi goals dia. Itu namanya people skill. Tak kalah penting, pakar komunikasi Monique Lovita menekankan profesionalisme dimulai dari hal sederhana, yakni tepat waktu, rapi, dan siap membawa diri. Karena kesan pertama tak bisa diulang. Sebelum bisnis dipercaya, diri kita harus lebih dulu tampil meyakinkan. Setelah 4 tahun berlalu, rindu itu akhirnya menemukan jawabannya. Malam pengumuman jadwal tur dunia BTS terasa seperti adegan pembuka sebuah cerita panjang yang sempat terhenti. Bagi jutaan ARMY, nama BTS bukan sekedar grup musik, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang kembali hadir di waktu yang tepat. Kini, BTS resmi mengumumkan World Tour 2026, menandai babak baru yang dinanti dengan penuh emosi. Comeback global setelah 4 tahun vakum, BTS World Tour 2026 menjadi momen bersejarah karena menandai kembalinya BTS ke panggung internasional setelah 4 tahun vakum. Hiatus panjang ini terjadi akibat pandemi global serta kewajiban wajib militer para member. Tour dibuka dari Korea Selatan hingga Eropa. Tour dunia ini akan dimulai dari negara asal BTS Korea Selatan. 3 konser pembuka dijadwalkan berlangsung di Stadion Goyang pada 9 April 2026. Setelah itu, BTS akan melanjutkan perjalanan ke Eropa. London menjadi salah satu kota utama dengan 2 malam konser di Stadion Tottenham Hotspur pada 6 dan 7 Juli 2026. Selain London, Paris, Madrid,
Brussels, dan München juga masuk dalam daftar kota tujuan. Total 79 konser di 34 kota dunia. BTS World Tour 2026 mencatat sebagai salah satu konser musik terbesar tahun ini. Tur ini akan digelar di 34 kota dengan total 79 konser yang tersebar di Asia, Eropa, hingga Amerika. Skala besar ini menegaskan posisi BTS sebagai ikon global sekaligus menjadi perayaan besar atas kembalinya mereka ke panggung dunia. Untuk Sobat Eljo dan seluruh ARMY, satu pesan penting, jangan cuma siapin outfit dan lightstick, tapi juga dompet. Mulai nabung dari sekarang, karena ketemu BTS nanti bukan wacana, ini momen besar yang wajib direalisasikan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonews. Saya Francisca Rati, sampai jumpa.